أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Ar-Rahmah ini tanpa satu halangan apapun. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita, uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semoga kita semua selalu menjadi bagian dari pengikut beliau sampai hari berbangkit kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan pagi ini kita melanjutkan pembahasan dari kitab Ad-Da' wad-Dawa karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala. Kemarin kita sudah bahas mengenai hakikat syirik, bab mengenai syirik, apa itu syirik, ciri-ciri syirik, contoh-contoh dari perbuatan syirik, pembagian-pembagiannya, dan banyak yang lain. Maka insyaallah sekarang kita akan masuk kepada bab yang baru, yaitu sebagian dosa besar. Maka di bab ini Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menuliskan beberapa dosa besar yang dia anggap adalah dosa paling besar. Dan tidak bisa dimasukkan semua, karena kan kalau disebut semuanya dosa besar itu sangat banyak, karena kurang cukup bukunya, maka hanya disebutkan beberapa dosa besar yang paling besar yang masih banyak dilakukan orang. Dosa besar yang pertama, beliau menuliskan bahwa buruk sangka terhadap Allah termasuk dosa yang paling besar. Maka kenapa kok buruk sangka kepada Allah itu termasuk dosa yang besar? Dan apa yang dimaksud dengan buruk sangka kepada Allah ini? Maka orang yang berburuk sangka yang menuliskan bahwa orang yang melakukan hal yang berseberangan dengan kesempurnaannya yang suci. Jadi tidak hanya terbatas kepada orang yang memiliki harapan yang salah. Misalkan dari buruk sangka, mulai dari buruk sangka yang kecil, seperti misalnya ketika kita berdoa kok nggak dikabulkan, kok nggak dijawab, kan sering ada perasaan, ya Allah, katanya kamu mau orang zat yang mengabulkan doa, kenapa kok doa saya tidak dikabulkan? Katanya Maha Pemurah, kok hidup saya sengsara? Katanya Maha Penyayang, kok cobaannya tidak berhenti. Hingga buruk sangka yang besar, seperti dia itu menetapkan nama-nama atau sifat-sifat yang bertentangan dengan sifat Allah Ta'ala. Dan ini ditekankan oleh Allah dalam surat Al-Fat ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alaihim da'iratus sawu wa ghadiyallahu alaihim wa la'anahum wa'adda lahum jahannam wa sa'at nasira. Maka mereka akan mendapatkan kebinasaan yang amat buruk, dan Allah memurkai dan mengutuk mereka serta menyediakan bagi mereka neraka jahanam.
Dan Allah juga berfirman tentang orang-orang yang berburuk sangka ini. Surat Fussilat ayat 23. Wa dzalikum dhannukum alladzi dhanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum minal khasirin. Dan yang demikian itu adalah prasangkamu yang telah kamu sangka terhadap Rabbu. Prasangka itu telah membinasakan kamu, maka jadilah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Jadi yang prasangka yang berfungsi bagaimana kita itu mempunyai gambaran, kita mempunyai sifat-sifat yang kita sandarkan kepada Allah. Padahal sifat itu bertentangan dengan kesempurnaan Allah, bertentangan dengan kemahakuasaannya. Seperti kita percaya bahwa Allah itu membutuhkan penolong, membutuhkan wasilah. Kalau kita mau doa harus ada perantaranya. Pakai perumpamaan, wah katanya kan kalau raja itu kalau mau bertemu harus ada ajudannya, ada pegawainya yang menyampaikan. Padahal kan yang namanya raja itu kan manusia. Memang kalau manusia itu membutuhkan pertolongan. Penguasa itu tidak bisa mengurus semuanya sendiri, membutuhkan bantuan bawahannya. Makanya kalau kita memohon kepada penguasa harus lewat bawahan, karena penguasa itu tidak mampu untuk mendengar permintaan itu secara langsung. Tapi Allah kan maha kuasa. Allah sudah katakan, wallahu sami'un alim, wallahu sami'un basir, bahwa Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Apapun yang semua makhluk itu lakukan, baik di masa lalu, masa sekarang ataupun masa depan, Allah itu sudah tahu. Apapun yang kita mohon, Allah pasti akan mendengar. Maka jangan katakan Allah itu kok membutuhkan wasilah. Ini kan menyandarkan kekurangan kepada Allah. Allah kan tidak butuh apa-apa, tidak butuh apapun dari siapapun. Kita berdoa kepada Allah itu enggak butuh wasilah untuk sampai kepada Allah. Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Maka barang siapa yang berdoa kepadaku ketika wa idza sa'alaka ibadi anni, maka ketika hambaku itu bertanya tentang aku, fa inni qarib, maka aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, maka aku itu mengabulkan doa-doa orang yang berdoa jika mereka berdoa kepada. Maka tidak benar orang yang mengatakan bahwa wah kalau doa itu kalau biar mustajab harus pakai wasilah, perantara, lewat orang soleh yang sudah mati gitu. Harus lewat harus ke kuburan, minta tolong para wali yang sudah mati, itu nggak boleh. Kalau misalkan yang sudah hidup malah yang masih hidup itu bolehnya kan bukan meminta wasilah tapi meminta tolong didoakan. Kita minta tolong Pak Ustadz yang masih hidup ya, Pak Ustadz, ini kan saya ada keperluan, minta tolong dibantu didoakan. Bisa jadi doanya Ustadz itu lebih mustajab. Nah ini bukan berarti kita kok harus lewat Ustadz itu supaya sampai kepada Allah, itu enggak. Cuma kita itu meminta tolong Ustadz untuk membantu mendoakan. Bisa jadi lewat doa beliau itu doanya lebih dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Maka termasuk berperasa kafir kepada Allah ketika dia itu tidak mengagungkan Allah dengan keagungan yang sempurna. Seperti misalkan orang yang syirik menyembah kepada selain
Allah menyamakan Allah dengan makhluknya yang lemah, yang tidak ada apa-apanya. Ketika dia beribadah kepada selain Allah, beribadah kepada makhluk, kepada malaikat, kepada nabi, kepada berhala, kepada orang-orang soleh, ini termasuk berprasangka tadi. Termasuk berprasangka buruk juga ketika mengatakan bahwa Allah itu tidak mengutus Rasul, tidak menurunkan suatu kitab, karena dia mengatakan bahwa Allah itu menyia-nyiakan makhluknya, sudah menciptakan makhluk tapi tidak memberikan petunjuk, tidak memberikan buku manual. Ini ibarat kata kalau orang itu kan bikin produk, biasanya ada cara penggunaannya. Kalau nggak ada, bahaya ya. Obat apa misalnya obat, ada cara bagaimana cara meminumnya yang benar. Kalau nggak nanti obat yang harusnya diminum malah dioles, obat yang dioles malah diminum, kan bahaya. Sama juga ketika Allah itu menciptakan manusia, mengisi alam semesta dengan khalifahnya, maka tentu ada panduannya, ada buku manualnya. Maka kalau ada orang yang mengatakan bahwa kitab itu nggak ada, Rasul itu nggak ada, maka seolah-olah dia mengatakan bahwa Allah itu menyia-nyiakan hambanya. Allah itu menelantarkan hambanya dengan tidak memberikan petunjuk. Termasuk pula berprasangka buruk kepada Allah, yaitu dengan menafikan nama-namanya, sifat-sifatnya yang mulia. Orang yang tidak percaya bahwa Allah itu maha mendengar, maha mengetahui, ya, orang maha adil. Kemudian orang yang menafikan bahwa Allah itu kuasa di atas segalanya, makanya seperti itu tidak termasuk tadi berprasangka kepada Allah. Termasuk juga yang orang yang mengatakan bahwa Allah itu bisa menghukum hambanya bukan karena kesalahannya, bahwa Allah itu menghukum hambanya karena perbuatan yang dipaksakan. Maksudnya adalah kata mereka itu maksiat-maksiat itu kan katanya sudah takdir. Maksiat itu sudah ditentukan oleh Allah. Kita bermaksiat karena Allah itu sudah menentukan kita bermaksiat. Maka siksa Allah itu tidak adil. Maka seperti itu termasuk yang prasangka yang terlarang. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, itulah contoh beberapa prasangka buruk yang ketika kita punya anggapan-anggapan seperti itu di dalam hati kita, maka sudah termasuk dosa yang besar. Bahkan yang sudah terlalu besar bisa sampai masuk ke derajat syirik akbar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Jika ada salah kata, maka datangnya dari diri saya sendiri dan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan jika ada kebenaran, maka datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kebenaran ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa sebagai penutup bahwa yang namanya salah satu dosa besar itu adalah kita punya prasangka buruk kepada Allah, di mana kita itu menyisipkan sifat-sifat ataupun nama-nama yang tidak pantas bagi Allah Ta'ala, yang bertentangan dengan keagungannya, dengan kasih sayangnya dan keadilannya. Aqul qouli hadza billahi al-hidayah wa ridwal inayah nurullahi wa yasrun mustaqbil khairat subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم.